Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, tahukah kamu bahwa bermain game selama berjam-jam tanpa jeda dapat menyebabkan masalah kesehatan serius? Salah satunya adalah cedera tendon. Apa penyebabnya dan bagaimana langkah mencegahnya? Berikut informasinya untuk Anda. Bermain game sudah menjadi kegiatan favorit banyak orang, baik sebagai hobi maupun profesi. Namun di balik keseruan bermain game, risiko cedera karena postur tubuh yang salah dan kurangnya waktu istirahat seringkali diabaikan. Salah satunya adalah cedera tendon yang dapat terjadi saat tubuh dipaksa bekerja di luar batas optimalnya. Menurut Ketua Program Studi Profesi Fisioterapi, Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin, Irianto SFT Fisio MKes, tendon merupakan jaringan yang menghubungkan otot dengan tulang dan memiliki peran penting dalam pergerakan tubuh. Namun, jika beban kerja tendon terlalu berat akibat otot yang lemah atau postur tubuh yang buruk, inflamasi atau peradangan dapat terjadi dan menyebabkan nyeri pada tendon. Permasalahan perubahan postur yang nanti berdampak pada masalah pada tendon, karena kan sebenarnya tendon itu nanti dia akan mengalami masalah ketika muscle belly-nya itu sudah tidak bisa menahan beban kerja. Jadi ketika beban kerja sudah tidak bisa dia cover maka itu akan teralihkan yang menahan tegangan, yaitu adalah tendon ketika tadi posisinya postur kerjanya, karena tadi ketika misalnya bentuk ototnya itu tidak pada bentuk kerja maksimal, maka yang menahan beban itu bukan muscle belly-nya tapi tendonnya, karena ya tadi dia sebagai stabilisator, makanya dia menjadi penahan beban kerja yang lebih besar kayak gitu. Jadi ketika dia tidak didesain untuk itu, kemudian kita bekerja dengan posisi demikian, maka ya dia akan mengalami muncul keluhan, dalam hal ini mengalami cedera kayak gitu. Cedera tendon seperti tendinitis sering terjadi pada pemain game yang menghabiskan waktu berjam-jam dalam posisi duduk tanpa jeda. Hal ini diperparah jika postur tubuh tidak tepat, seperti membungkuk atau menyandar terlalu lama pada posisi yang tidak ergonomis. Ketegangan pada otot non-postural, seperti otot trapesius, juga dapat menyebabkan tendon mengalami tekanan berlebihan. Fisio Anto, sapaan akrab Irianto, juga menyebutkan bahwa cedera ini bukan hanya masalah jangka pendek. Kerusakan pada tendon yang tidak ditangani dengan baik dapat memicu tendinosis atau kerusakan kronis pada tendon yang mungkin membutuhkan waktu penyembuhan lebih lama atau intervensi medis. Untuk menghindari cedera tendon, Fisio Anto juga menyarankan untuk memberikan waktu istirahat setiap 1 jam bermain untuk melakukan gerakan peregangan dan melemaskan otot. Demi kesehatan jangka panjang, para gamer perlu menyadari pentingnya memperhatikan aspek kesehatan tubuh selama bermain. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, setahun pelaksanaannya, program Kampus Merdeka menuai beragam pendapat dari mahasiswa. Selain apresiasi, tak sedikit yang menyoroti kendala pelaksanaannya. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Setahun berlalu sejak kurikulum Merdeka diterapkan di Indonesia, termasuk di Universitas Hasanuddin Makassar. Program ini diusung untuk memberikan kebebasan pelajar, pengalaman lintas kampus dan pengembangan keterampilan mahasiswa. Namun dalam penerapannya masih perlu perbaikan dan peningkatan. Menurut dosen sastra Indonesia Universitas Hasanuddin, Desmayanti SSMHU, tantangan penerapan kurikulum Merdeka ada pada sumber daya manusia. Kurikulum Merdeka itu sebenarnya adalah inisiasi dari pemerintah ya. Sebenarnya program ini sangat bagus. Ini kan membuat mahasiswa mengembangkan keterampilan mereka, bebas berekspresi, bebas mengeksplorasi dimanapun mereka. Pertama itu dari SDM. Ini pentingnya sosialisasi, karena katakanlah ada yang sudah paham dan fleksibel dengan aturan ini, tapi ada juga ternyata beberapa SDM yang belum terlalu paham atau fleksibel dengan aturan seperti ini. Desmayanti pun menambahkan, jika keunggulan dari kurikulum Merdeka adalah program pertukaran mahasiswanya. Dengan program ini, mahasiswa bisa mempelajari hal baru, dan yang penting bagaimana mereka bisa berjejaring. Sementara itu, pandangan berbeda disampaikan oleh seorang mahasiswa.
di mana Andi Lukmanul Hakim yang merupakan mahasiswa pertanian 2023 menilai jika kurikulum merdeka ini belum sepenuhnya sesuai dengan esensi kebebasan belajar. Kalau mau Ki langsung bahas kurikulum merdeka ini, sebenarnya yang saya rasa itu tidak merdeka Ki. Karena kami ini mahasiswa sekarang, angkatan 2023 terkhusus toh, ini kita dipangkas Ki masa studi tak selama 5 tahun. Dan di 5 tahun ini kita dipaksa Ki untuk terus belajar. Saya rasa di kelas itu dosen hanya memberikan PPT saja, harus banyak dialektis. Karena mahasiswa juga seharusnya toh, mahasiswa itu merdeka atas dirinya Kak. Artinya bisa juga bagaimana caranya berpikir dengan bebas. Andi Lukmanul menambahkan, kurikulum merdeka membawa banyak harapan, namun implementasinya masih perlu evaluasi menyeluruh. Rizka Fraja, Unhas TV. Penggunaan wadah plastik termasuk botol plastik tidak dianjurkan untuk digunakan berulang kali. Hal ini karena kandungan zat kimia yang tercemar dapat merusak organ dalam tubuh. Di era modern, plastik menjadi bagian yang sulit dipisahkan dalam kehidupan, mulai dari wadah makanan hingga botol minuman plastik hadir di mana-mana. Sayangnya masih ada yang menggunakan wadah plastik secara berulang kali tanpa menyadari dampak di balik tindakan itu. Menurut Dr. Gizi Dr. Yasmin, bahwa plastik yang terurai setelah beberapa kali digunakan dapat melepaskan zat kimia berbahaya dalam air. Zat ini kemudian masuk ke dalam aliran darah dan menyebabkan gangguan kesehatan mulai obesitas, gangguan hormon, hingga yang paling serius adalah resiko kanker. Selain itu, lapisan plastik yang menipis setelah digunakan beberapa kali dapat memungkinkan bakteri berkembang biak. Bakteri yang masuk ke dalam wadah plastik dapat menyebabkan keracunan makanan seperti mual, muntah, dan diare. Sebenarnya untuk menggunakan wadah plastik yang harus kita hati-hati. Jadi bukan hanya sebagai dalam bentuk kantong, tapi tempat makan pun kalau dia plastik ya kita harus hati-hati. Bahkan sebenarnya juga termasuk tempat minum. Ya, karena dia orang sudah meneliti, mungkin sudah ada 10 tahun lebih orang meneliti bahwa memang dia mempengaruhi hormon dalam tubuh kita. Ditambah Dr. Yasmin, penggunaan wadah plastik secara berulang juga berbahaya bagi ibu hamil. BPA yang terdapat dalam botol plastik dapat mempengaruhi perkembangan janin, di mana wanita hamil dengan kadar BPA yang tinggi beresiko melahirkan anak dengan gangguan perilaku seperti kecemasan dan depresi. Dr. Yasmin menyarankan untuk menghindari penggunaan wadah plastik berulang dan mengganti dengan wadah yang terbuat dari stainless steel, kaca, atau plastik bebas BPA. Menurut Yasmin, kalaupun menggunakan wadah berbahan plastik, sebaiknya hanya digunakan sekali saja. Zulkarnain, Unhas TV. Pelayanan prima kepada mahasiswa menjadi perhatian penting Fakultas Peternakan UB. Untuk itu, pihak fakultas mengadakan pelatihan dengan mengundang motivator agar para staf memiliki persepsi dan motivasi yang sama dalam melakukan tugas pelayanan kepada mahasiswa. Dekan Fakultas Peternakan UB, Profesor Muhammad Halim Natsir, berharap agar sikap melayani kepada mahasiswa menjadi karakter kuat yang bernilai ibadah bagi semua tenaga kependidikan yang ada. Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya mengadakan pelatihan dengan mengundang motivator bagi tenaga kependidikan yang ada. Pelatihan ini merupakan upaya dari pihak fakultas untuk mewujudkan pelayanan prima kepada mahasiswa. Dekan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Profesor Muhammad Halim Natsir mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan upaya agar para tendik memiliki persepsi, motivasi, dan karakter yang sama dalam bekerja. Halim menekankan agar pelayanan kepada mahasiswa diniatkan sebagai ibadah sehingga dapat dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tulus. Salah satu upaya kami, bagaimana Fakultas Peternakan ini bisa memberikan pelayanan terbaik untuk mahasiswa kami. Sehingga hari ini kita mengundang motivator untuk memberikan bagaimana melayani mahasiswa itu dengan baik. Nah, tentunya melayani dengan baik itu kan tidak cukup hanya masalah teknis administrasi, tetapi bagaimana menggugah semangat tentang apa yang harus dilakukan. Dan semuanya itu tadi saya sampaikan di pembukaan, semuanya harus diniatkan untuk ibadah. Karena kalau melayani saya datang jam 8, pulang jam 4, ya akhirnya yang dipikir adalah pekerjaannya selesai, pekerjaan temannya. Dan apalagi sampai ada yang berpikir, kenapa harus cepat? Lama saja kan bisa. Nah, ini yang kita cegah, sehingga harapannya
motivasi yang kita berikan dengan pelayanan prima di pelatihan ini akhirnya menggugah semua tendik yang ada di Fakultas Peternakan untuk bisa melayani dengan hati, melayani dengan kekeluargaan bahwa mahasiswa itu ada anak kita. Membayangkan bahwa mahasiswa ini seperti anak kita ingin anak kita dilayani dengan baik, maka kita harus melayani mahasiswa itu. Itu tujuan utamanya. Halim berharap pelayanan prima ini akan membuat kinerja staf akan meningkat sehingga mampu memenuhi kebutuhan mahasiswa dengan lebih cepat dan tepat waktu. Hal ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan kerja di FAPET yang lebih kondusif dan profesional. Dari Malang, Tim Liputan UB TV melaporkan untuk Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.